Shalom, selamat berjumpa anak-anak dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen dan mengerti untuk kelas 10. Dalam bagian ini, materi yang akan kita bahas adalah aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Dalam bagian materi ini, kita akan membahas 5 aspek pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Yang pertama adalah aspek intelektual, yang kedua adalah aspek sosial, yang ketiga adalah aspek emosi, yang keempat adalah aspek moral, dan yang kelima adalah aspek spiritual. Aspek yang pertama yaitu aspek intelektual. Kedewasaan secara intelektual dinampakkan dengan bagaimana seseorang menggunakan akal budinya untuk menilai benar tidaknya sesuatu yang akan mempengaruhinya dalam mengambil satu keputusan di kemudian hari. Sehingga dengan kedewasaan intelektual maka akan melahirkan cara berpikir positif. Cara berpikir positif adalah cara berpikir yang merujuk pada suatu pemikiran yang selalu melihat dari sisi yang baik dalam segala hal. Kemudian juga akan melahirkan cara berpikir proaktif, yaitu cara berpikir di mana seseorang menggunakan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memberikan respon terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah cara berpikir kritis. Artinya di sini proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, dan komunikasi untuk mengambil satu keputusan. Kemudian yang terakhir cara berpikir komprehensif, yaitu menilai secara objektif dan tidak menentukan keputusan dengan gegabah, melainkan menemukan keputusan yang bijak dan tepat. Artinya pemikiran yang didasari oleh pemikiran cara berpikir komprehensif adalah berpikir dari keseluruhan atau dari segala sisi. Kemudian yang berikutnya adalah aspek sosial. Kedewasaan secara sosial akan ditunjukkan dengan kemampuan seseorang untuk bersosialisasi dengan baik dan benar, serta mampu menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah kebersamaan dengan orang lain. Kemudian akan menjalin hubungan yang baik dan terbangun komunikasi dua arah, sehingga kita akan saling menghargai dan menerima dan mengakui. Kemudian dapat menempatkan diri dalam situasi apapun dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada. Dalam hubungan sosial diperlukan sikap kepedulian dan saling mendahulukan kepentingan orang lain. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek emosi. Aspek emosi adalah aspek yang berbicara tentang perasaan. Dari perasaan itu, maka akan menampakkan perubahan atau perilaku fisik seperti marah, senang, sedih, ceria, dan sebagainya. Nah, kedewasaan secara emosi di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan perasaannya dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Sehingga kedewasaan seseorang kita mau melihat bahwa tidak terletak pada usianya saja, tetapi pada sejauh mana tingkat kematangan secara emosionalnya, tingkat kematangan untuk mengelola perasaan atau emosinya sendiri. Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek moral. Aspek moral berbicara tentang pola perilaku, sehingga ketika berkaitan dengan moral adalah berkaitan dengan tata cara kehidupan.
Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek spiritual. Aspek spiritual berbicara tentang kedewasaan seseorang dalam relasinya dengan Tuhan. Sehingga di sini kita akan melihat bahwa seseorang yang dewasa secara spiritual akan memiliki sikap yang lebih pandai dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai kesulitan, sebab segala sesuatu ia serahkan kepada Tuhan. Kemudian hidupnya berpusat pada Kristus yang ditandai tampaknya nilai-nilai kekristenan dalam sepanjang kehidupannya. Kemudian spiritualitas terlihat dari bagaimana ia menghayati kehidupan yang ia jalani. Nah, anak-anak, itulah 5 aspek yang perlu ada dan terus ada dalam diri kita sebagai pribadi yang ingin tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Semoga anak-anakku semua terus belajar menggali potensi dalam diri, mengenali diri dengan baik, sehingga akan melihat, akan menjadikan kelima aspek ini tumbuh dengan baik dalam diri untuk menjadikan pribadi yang dewasa. Selamat tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati.